sini kami akan menjelaskan media pembelajaran kami, yaitu yang berjudul sistem pernapasan. Yang pertama itu ada hidung dan rongga-rongga hidung yang akan dijelaskan oleh ini. Hidung adalah organ pernapasan yang mencari tempat masuk dan keluar udara. Hidung terletak di bagian depan wajah dan berhubungan langsung dengan rongga hidung. Pengertian rongga hidung adalah ruang di dalam hidung yang dilapisi lendir dan rambut halus. Rongga ini berfungsi membantu proses pernapasan sebelum udara masuk ke paru-paru. Fungsi hidung dan rongga hidung adalah yang pertama, menyaring debu dan kotoran dengan rambut hidung. Yang kedua, menghangatkan udara yang masuk. Yang ketiga, melembabkan udara agar tidak kering. Yang keempat, sebagai indera penciuman. Yang kelima, membantu melindungi paru-paru dari kuman. Lanjut, kedua itu ada faring yang akan dijelaskan oleh dia. Faring adalah saluran yang terletak di belakang rongga hidung dan mulut. Faring disebut juga tenggorokan. Organ ini menghubungkan rongga hidung dengan laring dan kerongkongan. Fungsi faring yang pertama itu sebagai jalan masuk udara menuju laring. Yang kedua, sebagai jalan makanan menuju kerongkongan. Yang ketiga, membantu proses menelan. Yang keempat, membantu menghasilkan suara. Bagian-bagian faring ada nosofaring. Nosofaring ini adalah bagian dekat rongga hidung. Yang kedua ada orofaring. Orofaring ini bagian dekat rongga mulut. Yang terakhir laring ofaring, bagian menuju laring dan kerongkongan. Cara kerja faring ini saat bernapas, udara dari hidung masuk ke faring menuju laring. Kita lanjut lagi, laring yaitu akan dijelaskan oleh Melina. Laring adalah organ pernapasan yang terletak di antara faring dan trakea. Laring sering disebut kotak suara karena di dalamnya terdapat pita suara. Fungsi laring yaitu yang pertama menyalurkan udara dari faring ke trakea, menghasilkan suara melalui pita suara dan melindungi saluran pernapasan saat menelan makanan. Cara kerja laring yaitu saat bernapas, udara melewati laring menuju trakea. Saat berbicara, pita suara bergetar sehingga menghasilkan suara. Ketika menelan makanan, epiglotis menutup saluran napas agar makanan tidak masuk ke paru-paru. Kita lanjut lagi, trakea. Trakea itu akan dijelaskan oleh Emil. Trakea adalah saluran pernapasan yang menghubungkan laring dengan bronkus. Trakea disebut juga batang tenggorokan. Yang fungsinya yang pertama menjauhkan udara melalui paru-paru. Yang kedua menyaring debu dan kotoran dengan silia dan lendir. Yang ketiga menjaga saluran napas tetap terbuka. Ciri-cirinya berbentuk pipa, tersusun dari cincin tulang rawan dan dilapisi lendir dan rambut halus atau silia. Cara kerjanya, udara dari laring masuk ke trakea, lalu diteruskan ke bronkus dan paru-paru. Debu atau kotoran yang masuk akan disaring oleh lendir dan silia agar tidak masuk ke paru-paru. Nah, lanjut lagi itu ada bronkus yang akan dijelaskan oleh Rika. Selanjutnya bronkus itu ini ya teman-teman. Bronkus adalah cabang dari trakea yang menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Bronkus menjadi jalan udara masuk dan keluar dari paru-paru. Berikut fungsi bronkus. Yang pertama, menyalurkan udara dari trakea ke paru-paru dan membantu menyaring udara dari debu dan kotoran. Dan yang terakhir, membagi aliran udara ke seluruh bagian paru-paru. Adapun ciri-ciri bronkus, yaitu yang pertama berbentuk cabang saluran udara dan terdiri dari bronkus kanan dan bronkus kiri. Lalu dindingnya mengundang tulang rawan dan lendir. Selanjutnya cara kerja bronkus. Udara dari trakea masuk ke bronkus kanan dan kiri, kemudian diteruskan ke bronkiolus dan alveolus di paru-paru untuk proses penukaran gas. Selanjutnya
Bronchiolus. Bronchiolus adalah cabang kecil dari bronkus yang terdapat di dalam paru-paru. Bronkus menjadi saluran udara menuju alveolus yang fungsinya pertama menyalurkan udara ke alveolus, yang kedua mengatur banyak sedikitnya udara yang masuk ke paru-paru, yang ketiga membantu proses pernapasan di paru-paru. Cara kerjanya, udara dari bronkus masuk ke bronchiolus, kemudian diteruskan ke alveolus. Di alveolus terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Lanjut kita jelaskan alveolus. Alveolus adalah kantong-kantong udara kecil yang terdapat di dalam paru-paru. Alveolus merupakan tempat terjadinya pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida. Fungsi alveolus yang pertama itu tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua, mengeluarkan oksigen ke dalam darah. Yang ketiga, mengeluarkan karbon dioksida dari darah. Ciri-ciri alveolus berbentuk kantong udara kecil, tingginya sangat tipis, dikelilingi banyak pembuluh darah kapiler. Jumlahnya sangat banyak di paru-paru. Cara kerja alveolus, saat bernapas, oksigen dari udara masuk ke alveolus lalu diserap oleh darah. Karbon dioksida dari darah masuk ke alveolus untuk dikeluarkan saat menghembuskan nafas. Terakhir itu ada paru-paru. Dijelaskan oleh Karina. Yang terakhir ada paru-paru. Paru-paru adalah organ utama dalam sistem pernapasan manusia yang berfungsi untuk pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Fungsi paru-paru adalah mengambil oksigen dari udara, menyalurkan karbon dioksida dari tubuh, membantu proses pernapasan manusia. Ciri-ciri paru-paru adalah berjumlah sepasang, bertekstur lunak dan elastis, terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Cara kerja paru-paru adalah saat menarik napas, paru-paru mengembang dan udara masuk. Oksigen diserap di alveolus lalu masuk ke darah. Saat menghembuskan napas, karbon dioksida dikeluarkan melalui paru-paru. Inilah penjelasan yang bisa kami paparkan untuk sistem pernapasan. Selanjutnya itu cara kerjanya. Baik, akan dijelaskan cara kerjanya sistem pernapasan oleh Dea. Nah, di sini ini kami buat alat peraganya, di sini udaranya nanti akan melewati yang pertama itu hidung, yang kedua itu akan melewati faring, baru ke laring, baru trakea yang ini, bronkus yang ini, alveolus yang ini, baru terakhir ke paru-paru. Di sini bisa dibantu oleh teman kami untuk ditiup. Nah, di sini angin akan masuk ke paru-paru dan udara akan masuk ke paru-paru dan paru-paru kita akan mengembang. Sudah. Cara bekerja. Baik. Beginilah cara kerjanya sistem pernapasan kita. Kesimpulan. Kita sampai pada kesimpulan tentang sistem pernapasan, yaitu dalam tubuh yang berfungsi untuk mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai sistem proses metabolisme. Proses ini melibatkan organ-organ seperti hidung, trakea, bronkus, dan paru-paru yang bekerja sama secara teratur di dalam paru-paru. Menjadi pertukaran gas yang sangat penting bagi tubuh. Hanya ini yang bisa kami paparkan, semoga dapat berdampak baik kepada teman-teman yang mendengarkannya. Terima kasih.